Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis masih sedang hamil dari perbuatan zina. Bolehkah dia menikah dengan lelaki manapun? Artinya, bolehkah dia menikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya? Atas jawabannya dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tentang gadis yang masih hamil dari hasil zina. Bolehkah dia menikah dengan lelaki manapun? Baik menikah dengan lelaki yang menghamilinya maupun dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Ittafaqal Hanafiyatu wal Malikiyatu wasyafi'iyatu. Telah sepakat oleh para ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i ala adamil iddati, atas tidak adanya masa iddah, alal hamili, atas wanita yang hamil, bizina, dengan sebab zina. Jadi tiga madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, mereka sepakat bahwa wanita yang hamil di luar pernikahan itu enggak memiliki masa iddah. Ini yang perlu dipahami. Karena apa? Masa iddah itu berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan dia hamil di luar pernikahan, maka tidak memiliki masa iddah. Itu yang pertama. Walakin nakhtalafu, akan tetapi berbeda pendapat oleh mereka, fi jawazi nikahil hamili, di dalam bolehnya menikahi wanita hamil minaz zina, dari perzinahan. Faqala al-imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala fil Muhadzabi. Lalu berkata Imam Asy-Syirazi, ialah Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala fil Muhadzabi, di dalam kitab Al-Muhadzab. Imam Asy-Syirazi adalah ulama madhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ya juzu, boleh nikahul hamili, oleh menikahi wanita hamil minaz zina, dari perzinahan. Lianna hamlaha, karena sesungguhnya kehamilannya dia wanita, la yulhaqu, yaitu tidak digolongkan terhadap kehamilannya itu, biahadin, pada seorang pun. Fakana wujuduhu, maka ada oleh adanya kehamilannya, ka'adamihi, yaitu seperti tidak adanya kehamilannya. Ini menurut mayoritas ulama di dalam madhab Asy-Syafi'i. Seorang wanita yang hamil di luar pernikahan, masih dalam keadaan hamil, maka dia boleh menikah sah, dan boleh dan sah menikah dengan siapapun, baik menikah dengan lelaki yang menghamilinya maupun menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Ini kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa qala sahibu Bada'i Suna'i, dan telah berkata oleh pemilik kitab Bada'i Suna'i, min fiqhil Hanafi, dari fikih madhab Hanafi. Idza tazawwaja, apabila menikahi oleh seorang laki-laki, imra'atan, pada seorang wanita, hamilan, dalam keadaan hamil, minaz zina, dari zina, annahu, sesungguhnya dia, ya juzu, yaitu boleh, fi qauli Abi Hanifah, di dalam perkataannya, pendapatnya Imam Abu Hanifah, wa Muhammadin, dan di dalam pendapatnya Imam Muhammad. Walakin, akan tetapi, la yata'uha, tidak menjima, tidak bersetubuh oleh dia rojul, pada istrinya, hatta tadu'a, sehingga melahirkan oleh istrinya. Jadi kalau menurut qaulnya Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, tetap boleh menikahinya, tapi jangan dijima dulu sampai melahirkan. Adapun kalau menurut mazhab Syafi'i, boleh dinikah sah dan juga boleh dijima, masih dalam keadaan hamil, iya.
Walaupun toh yang menikahi bukan lelaki yang menghamilinya, maka setelah menikah tetap boleh berhubungan badan. Adapun kalau menurut mazhab Hanafi boleh menikah tapi tidak boleh menjima. Baik itu yang menikahi yang menghamilinya dulu. Ya dulu misalnya dia hamil dengan si fulan, kemudian setelah itu menikah. Dalam proses pernikahannya itu tetap tidak boleh menjima, nggak boleh mensetubui. Itu kalau menurut mazhab Hanafi sampai dia melahirkan. Wa qala Abu Yusufa, dan telah berkata oleh Imam Abu Yusuf, yaitu salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, la yajuzu, tidak boleh. Kalau menurut Imam Abu Yusuf, ini masih dalam satu madhab yaitu madhab Hanafi, tapi oleh Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh. Lianna hadza, karena sungguhnya ini alhamla, wujudnya kehamilan, yamna'u, yaitu mencegah oleh kehamilan, al-wata'a, pada persetubuhan badan. Fayumna'u, maka dicegah al-aqdu, terhadap akad nikah, aidon, dalam keadaan juga. Kal hamli, seperti kehamilan, ats-tsabiti, yang tetap, an-nasaba, pada nasab. Wa hadza, bermula ini, li'annal maqsuda, karena sesungguhnya tujuan minan nikahi, dari pernikahan, huwa dia al-maqsudu minan nikah, halul wata'i, yaitu halalnya hubungan badan atau persetubuhan. Fa idza lam yahilla, lalu apabila tidak halal lahu, baginya rojul, watuha, oleh menjima atau mensetubui istrinya, lam yakun, maka tidak ada an nikahu, oleh nikah, mufidan, yaitu memberikan faedah. Fala yajuzu, maka tidak boleh oleh pernikahan. Tetapi menurut mazhab yang paling kuat adalah boleh, ya. Boleh wanita yang hamil di luar pernikahan boleh menikah dengan lelaki manapun, baik itu lelaki yang menghamilinya maupun lelaki yang tidak menghamilinya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, setelah menikah boleh berjima, boleh berhubungan badan walaupun istrinya dalam keadaan hamil. Tetapi kalau menurut mayoritas pendapat di dalam mazhab Hanafi, hanya boleh menikah tetapi enggak boleh mensetubuinya hingga sang wanita melahirkan. Wa dalilul madhhabi asy-Syafi'i, bermula dalilnya madhab asy-Syafi'i, haditsu Aisyah, yaitu hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, setelah berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, su'ila Rasulullah, telah ditanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rajulin, tentang seorang lelaki, zana, yang telah berzina oleh dia, rajul, bimra'atin, dengan seorang wanita. Farada, lalu ingin oleh dia rajul, ayyatazawwajaha, pada sekiranya menikahi oleh rajul ha, pada imra'ah, au ibnataha, atau menikahi pada anak gadisnya imra'ah. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimul haramul halala, la yuharrimu, tidak bisa mengharamkan, al haramu, oleh yang haram, al halala, pada yang halal. Maksudnya adalah zinanya haram, tetapi keharaman zina tidak bisa menghalang-halangi atau mengharamkan pernikahan. Zinanya tetap haram tetapi nikahnya tetap sah, halal. Innama yuharramu, sesungguhnya hanyalah diharamkan, ma, terhadap sesuatu, karena yang ada oleh dia, ma, binikahin, yaitu dengan pernikahan. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ad-Daraqutni, oleh Imam Ad-Daraqutni, nomor hadis 3724, wal Baihaqi, dan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunani Al-Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, nomor hadis 14341. Ini adalah salah satu dasar dalil hadis yang dipakai oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i, sehingga jelas bahwa wanita yang hamil dari hasil pernikahan, maka dia boleh menikah dengan lelaki manapun, baik lelaki yang menghamilinya maupun dengan lelaki yang tidak menghamilinya.
Dan setelah menikah boleh melakukan hubungan badan hingga sampai sepuasnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.